Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah kampung kecil yang bernama Jorong Duokoto, Kenegarian Guguk Melalo, yang terletak di tepi sungai. Waktu berlalu dengan lambat, namun semuanya berubah ketika hujan deras mengguyur tanpa henti selama beberapa hari. Sungai yang biasanya tenang berubah menjadi raksasa yang mengamuk, meluap, dan melibas segala yang ada di sekitarnya. Banjir bandang datang dengan sekuat tenaga, mengubah wajah kampung dengan sekejap. Pasca banjir bandang atau galodo, suasana di kampung sangat kontras. Di satu sisi, terdapat kerusakan yang masif. Rumah-rumah roboh, ada yang hilang di bawah air, banyak sawah, ladang warga yang di bawah banjir bandang. Banyak yang kehilangan harta benda, bahkan lebih dari itu. Iko yang biasanya sungai yang kecil kini jelilah, ya Allah. Jembatan ko putus pas air gadang. Ini di sini. Inilah kondisi pasca galodo yang terjadi di tanggal 29 November 2025. Ini yang kita injak ini sebenarnya ini jalan aspal menuju desa Duokoto Malalo. Sebenarnya ini aspal, sekarang udah hancur. Kemarin di sini airnya, sungainya mengalir ke sini, dan sekarang sudah diarahkan dengan alat berat ke arah ke sana. Itu Danau Singkara, itu pesantren Yastu Malalo, Ponpes, Pondok Pesantren Yastu, yang di bawah arus sungai gitu. Oke, kita lanjut. Berarti pas kejadian tanggal 29 November, jalan aspal ini yang sebelumnya aspal itu di sini airnya lewat. Nanti kita bakal melihat arah di bawah sana, rumah warga yang terkena tepian sungai ini. Ini biasanya sawah warga yang telah di bawah air sungai. Wow, itu yang kita lihat. Rumah, salah satu rumah warga ini ada kabel listrik yang tertimbun. Ayo kita dekati
Sebenarnya posisi ini, rumah ini di tepi aspal jalan. Ini jalan teman-teman. Ini jalan tepian ini menurut ke sana. Itu ada pohon kuini. Tuh, di zoom pohon kuini. Di perantara kuini dan itu jalan aspal yang biasa kita lewati sebelumnya. Dan ini salah satu rumah teman saya yang terkena nauzubillah. Dan di sana cukup jauh, kita perbesar. Itu rumah warga, itu sebenarnya di tepi jalan aspal juga teman-teman. Dilihat dari bencana, ini adalah bencana yang sangat luar biasa. Lagi membersihkan material-material yang bisa dibersihkan. Kondisi sekarang masih hujan teman-teman, masih gerimis. Ini kita berada di tepi sungai. Kita lihat airnya. Kalau air sudah mulai, kalau cuaca sudah mulai hujan, nih airnya langsung keruh. Ini kayu bukan berondolan ya teman-teman. Ini sudah hasil dari gotong royong masyarakat. Mana kayu-kayu yang mulai menghampang sungai itu dipotong-potong supaya tidak jadi bendungan ketika hujan masih deras. Ini batang istilahnya sungai, kalau di tempat kami itu namanya batang air. Ini yang dinamakan batang Malalu. Itu sungai. Ini aliran sementara sungai. Kita nggak tahu ini dialirkan kemana untuk selanjutnya, itu tergantung kesepakatan dan problem yang jelas itu, supaya tidak terkena ke rumah warga yang di bawah, yang di tepi danau. Rumah di bawah tuh, itu tepian itu rumah itu semuanya. Oke teman-teman, kali ini kita bakal melihat rumah warga yang terkena dari aliran air yang terjadi di tanggal 29 November itu. Dan untuk lokasi di sini, beginilah kejadiannya sementara. Mudah-mudahan untuk kedepannya pemerintahan cepat bekerja dengan baik dan memasukkan alat-alat berat di sini, karena belum ada satupun alat berat yang untuk mengeksekusi bekas banjir bandang atau gelodoh di sini. Boleh kita lihat, itu gelap, itu hujan teman-teman, udah mulai gerimis. Dan itu musola yang tidak terkena air, musola tempat ibadah. Gerimis teman-teman, karena cuaca masih dalam hujan, masih dalam BMKG, masih dalam prediksi hujan. Jadi kita nggak bisa lama-lama di sini teman-teman. Kita harus waspada tinggi untuk keselamatan kita.
Betapa dahsyatnya letusan dari bendungan di atas. Tuh teman-teman, lihat tuh. Yang biasanya sungai di sini, itu tepian itu sungai tuh, tepian pesantren. Dan sekarang tuh coba kita lihat melebar ke situ, ke sini. Sampai di situ. Apa? Ini ladang tepi rumah warga penuh dengan kerikil. Kak, ini kebun pisang penuh rumah warga. Mari kita lihat nih, ada yang jebol tepiannya. Pasca Galodo, lihatlah. Jadi teman-teman, di sini biasanya jalan arah ke atas dalam mobil. Sekarang sudah hilang sungai. Kosong di bawahnya. Kok babayong Kak? Kalau kosong bawang. Di sana kita lagi membersihkan pasca Galodo. Yo kok tampang Kak? Belum keluar ada gedang waktu nah. Bapak pecah kok alana nak. Tali ya. Itu warna. Kita ke Mapeyai gini. Goro masyarakat. Namun di tengah kesuraman itu, semangat kebangkitan mulai menyala. Dengan gotong royong, penduduk kampung bahu-membahu membersihkan sungai yang sangat banyak kayu-kayu besar yang hanyut dan menghampang. Takutnya nanti ketika hari hujan lagi, maka kayu-kayu tersebut akan menghampang sungai dan membuat bendungan tentunya. Inilah kondisi Sabodan pasca Galodo. Teman-teman, habis semua, habis. Tuh. Di sana Sabodan yang jebol, tuh setengah tinggal tuh. Oke. Gila. Jadi teman-teman, ini yang dinamakan batu bidai. Batu bidai kalau di kampung yang indak taluk jaya digeser jaya indak taluk loh, baku batunya tuh. Ini ladang warga. Nah, berapa lebarnya tuh? Ya Allah. Karena hari sudah menunjuki jam 12 siang, saatnya kita beristirahat, minum kopi terlebih dahulu, teman-teman. Ini Pak Jorong kita, nih, yang baju biru. Ini masyarakat yang antusias untuk membentuk kembali Sungai Batang Malalo.
karena belum ada alat berat semacam eskavator yang masuk, jadi kita agak terbatas tenaganya. Ini pintu dam yang tertutup selama Galodo. Ini baru dibuka sama masyarakat yang gotong royong. Jadi teman-teman, jenjang yang kita jalani ini, di sini pas Galodo banjir bandang, disinilah air turun ke bawahnya. Nih, beginilah kondisinya setelah banjir bandang. Yang di sini jalan ke arah ke atas, jalan mobil sudah jadi sungai. Nih. Inilah penampakan sungai yang bagian yang arah ke bawah atau ke arah kampung rumah warga pasca banjir bandang. Oh. Bapak. Iya. Kah besi untuk benda iko, benda safari. Lah bentuk ulah itu loh. Cuma masih kue besi tak? Iya putih mah. Inilah kondisi pasca banjir bandang teman-teman. Ya batu terkubuh, kue batu mah. Ini batu bidai yang sangat kuat. Ini tumpukan kayu. Guys. Tumpukan kayu yang sudah disusun oleh warga sebisanya. Iko lah kosong bang apa? 3.000 artinya. Dan kita akan melihat sebuah masjid dengan keindahan yang sangat bagus desainnya, yang terletak di tepi sungai ini. Alhamdulillah masjidnya tidak apa-apa. Bisa kita lihat. Inilah sebuah masjid yang di tepi sungai.